di sebuah kecamatan, puluhan anak SMP itu hamil di luar nikah. Ramai-ramai mengajukan dispensasi nikah, menikah di bawah umur. Kenapa hamil anak SMP? Padahal berapa puluhan anak SMP. Tak perlu menampakkan aib kepada orang, dan tak boleh, hanya pada aibnya. Tapi malangnya kita para hadirin, bukan soal tidak menampakkan aib, tapi aib yang nanya tak pelihara. Tapi beda pada baru pada pegak je tapi pak dia bakau. Kaplaku yang kakui ke hana bernikah ke hana keturike. Nya menau ada tuhluan. Nya ina mah ada cari. Ada sah. Muduri medumnya sabah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana di bandar ni? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdih. Na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma walhiqna bis salihin. Amma ba'd. Para hadirin jamaah subuh, Bapak Ibu, jamaah gerakan syiar menghibah subuh yang dirahmati Allah. Pertama sekali puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sampai saat ini kita masih diberi kesempatan, masih diberi umur panjang, masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita masih bisa berhadir menghadiri jamaah subuh bersama-sama di tempat yang sangat mulia ini. Kemudian selanjutnya selawat dan salam tidak pernah lupa kita sampaikan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarganya, juga kepada semua sahabat-sahabatnya. Yang kami hormati guru-guru kami yang berhadir pada tempat yang mulia ini, kepada para pengurus syiar menghibah subuh. Sini ada Bapak Amin yang juga menjabat sebagai Kadis Syariat Islam Kota Luk Semawe. Kemudian ada saudara-saudara kita lainnya, ada Abu Ali, ada Bapak Sulaiman dan lain-lain, dan semua ikhwan yang terlibat dalam kepengurusan syiar menghibah subuh. Dan tentu yang teristimewa kepada seluruh para jamaah, dan tidak lupa juga kepada pengurus Masjid Al-Hikmah Junda ini. Para hadirin jamaah subuh Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jadi saya dimohon oleh khadim SMS untuk menyampaikan sedikit tausiah seputar amar ma'ruf nahi mungkar. Kira-kira temanya itu. Saya tidak membawakan tema dari saya, dan sekiranya pun beliau tidak menawarkan dan memberikan tema itu kepada saya akan mintakan tema, karena saya khawatir kalau saya datang dan hadir dengan tema dari saya, takut terjadi
tumpang tindih tema. Mungkin barangkali apa yang akan saya sampaikan itu sudah disampaikan pada pertemuan hari Ahad sebelumnya atau sebelumnya. Jadi biarlah saya diberikan tema saja. Ini artinya bahwa kalau toh pun tema ini sudah pernah disampaikan dan barangkali saya kira sering disampaikan, dan kegiatan ini bahagian yang tak terpisahkan daripada amar ma'ruf nahi mungkar pada hakikatnya. Nah, tapi ini menunjukkan bahwa, dan itu dirasakan penting, ya, dirasakan betul oleh pengurus jamaah SMS ini, bahwa tema amar ma'ruf nahi mungkar ini sesuatu yang sangat penting. Meskipun hari-hari ya kita melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar, tapi harus terus disuarakan, harus terus untuk disampaikan. Maka oleh karena demikian para hadirin, di waktu yang tidak terlalu lama juga, jadi saya tidak diberikan kesempatan yang lama, dan kita hari ini syuruk itu tepat pada pukul 6.45 ke 44 ya, lebih kurang demikian. Berarti jadi dari jam 6.13 menit ya, jam di depan saya, sampai dengan jam 6.44 itu lebih kurang 32 menit atau 33 menit. Dan saya diberi waktu 30 menit. Mudah-mudahan bisa terselesaikan dengan baik. Apalagi nanti setelah ini kita ada satu agenda lagi yang juga sangat penting, yaitu orasi bersama protes kita terhadap aksi pembakaran Al-Quran. Para hadirin jamaah subuh yang dirahmati Allah, saya memulai dengan menyebutkan satu firman Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lu'ina alladhina kafaru min bani Israil ala lisan Daud wa Isa bin Maryam. Dzalika bima 'asaw wa kanu ya'tadun. Kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'aluhu labi'sa ma kanu yaf'alun. Jadi pada ayat yang baru saja kita baca, Allah menyampaikan bahwa terlaknahlah orang-orang kafir daripada golongan Bani Israel atas lisan Nabi Allah Daud dan atas lisan Nabi Allah Isa alaihi wassalam. Nah, kenapa mereka terlaknah? Allah mengatakan mereka selalu melakukan maksiat. Mereka selalu melakukan maksiat. Mereka melakukan hal-hal yang melampaui batas dalam agama. Dan kemudian Allah katakan kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'aluh labi'sa ma kanu yaf'alun. Dan mereka ini orang-orang yang tidak mencegah perbuatan mungkar yang terjadi di tengah-tengah mereka, dan sungguh buruk apa yang mereka lakukan. Para hadirin sedang jemaah subuh yang dirahmati Allah, Bapak Ibu yang berbahagia, ini satu. Kemudian dalam sebuah hadis Nabi di sana menyampaikan kepada kita, Inna Allaha la yu'adzibul 'ammah bi'amalil khassah hatta yarul munkara baina dhahranihim wa hum qadiruna 'ala an yunkiruhu wa lam yunkiruhu fa idza fa'alu dhalika 'azzaballahu al-khassah wal 'ammah atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan sesungguhnya Allah tidak akan menghukum sekelompok orang yang melakukan dosa. Allah tidak akan menghukum
sekelompok orang yang berbuat dosa. Hanya gara-gara tidak Allah tidak akan menghukum. Innallaha la yu'adzibul 'ammah bi'amalil khassah. Jadi Allah tidak akan menghukum kebanyakan orang. Allah tidak akan menghukum semua kita karena ada sebahagian orang yang berbuat dosa. Jadi kalau ada misalnya di satu tempat orang berbuat dosa di tempat tersebut, nah dosa orang yang melakukan maksiat di tempat itu tidak akan berdampak kepada kita di sini yang tidak berbuat dosa. Sampailah kata Nabi, kemungkaran itu lahir di tengah-tengah mereka. Kemungkaran itu merajalela di tengah-tengah mereka. Dan mereka tidak mencegahnya. Wahum qadiruna ala yunkiru, padahal mereka sanggup mencegahnya. Hatta yarawul munkara baina dhahranihim, sampailah kemungkaran itu kata Nabi muncul di tengah-tengah mereka. Wahum qadiruna ala yunkiruhu wa lam yunkiru, sementara mereka sanggup mencegah kemungkaran tersebut tapi mereka tidak mencegahnya. Fa idza fa'alu dzalik, nah ketika masyarakat tersebut sampai pada titik itu, pada titik di mana kemungkaran telah merajalela di tengah-tengah mereka, mereka mampu mencegahnya tapi mereka tidak mau mencegahnya, maka di situ Nabi mengatakan azzaballahu al-'ammah wal khassah, maka Allah akan menghukum seluruhnya, baik yang berbuat mungkar maupun yang tidak berbuat mungkar, baik yang melakukan dosa maupun yang tidak melakukan dosa, semuanya dihukum. Kenapa? Karena membiarkan kemungkaran itu merajalela di tengah-tengah mereka. Orang yang diam terhadap kemungkaran, para hadirin, dan dia tidak mencegah kemungkaran tersebut, Nabi mengatakan dengan syaitan akhras, syaitan bisu, syaitan bisu. Jadi dia dianggap sama dengan syaitan. Syaitan ini adalah makhluk yang mengajak dan menjerumuskan orang lain kepada kemaksiatan. Hanya saja dia tidak bisa berkata-kata karena syaitan itu sedang dalam keadaan bisu. Para hadirin yang dimuliakan Allah, dalam sebuah hadis yang panjang, Nabi di sana membuat sebuah ilustrasi, contoh. Nabi mencontohkan tentang dengan sebuah kapal besar, kapal yang bertingkat, yang dihuni oleh banyak penumpang, dan di tingkat yang paling bawah, di kapal tingkat yang paling bawah, di sana ditemukan seekor ulat kecil. Nah, ulat ubud di kapal tersebut. Ada ulat kecil. Nah, kerja ulat itu, dan kebetulan ini kapal dulu yang terbuat dari kayu. Jadi Nabi mengilustrasikannya itu kapal itu terbuat dari kayu. Karena dulu-dulu memang sebelum dibuat dalam besi karbon pada hari ini, kapal itu dibuat dari kayu. Nah, jadi di lantai bawah itu, di geladak kapal lah kalau boleh saya katakan demikian, ada ulat kecil. Yang ulat itu dia sedang memakan kayu kapal itu, dinding kapal, dengan pajuh bintih kapal ya. Dan setiap orang lewat melihat ulat itu, para hadirin. Tapi karena yang dilihat adalah ulat kecil, semua orang berpikiran dan mengatakan, itu kan hanya seekor ulat kecil. Ubah je ulat pajuh kain, tak besar, ada kecil.
Setiap kali orang lewat semua mengatakan, ah itu kan ulat kecil. Apalah yang bisa dilakukan oleh seekor ulat kecil. Tapi ulat itu kerjanya konsisten sekali para hadirin. Siang dan malam, ya, pagi dan sore, dia terus menggerogoti dinding kapal itu. Dia makan pelan. Sampai pada akhirnya mampu melobangi kapal tersebut. Dan ketika sudah berlobang, orang pun melihat, ah itu lobang kecil. Ya? Mana mungkin dia bisa menenggelamkan kapal yang begitu besar? Itu kan cuma lobang kecil. Sampai pada akhirnya para hadirin berbahagia, karena tidak ada yang peduli terhadap lubang yang kecil, karena tak ada yang peduli terhadap ulat yang kecil, pada akhirnya lubang itu menjadi besar dan menganga dan menenggelamkan seluruh isi dan penumpang kapal. Ilustrasi sederhana daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi begitu mengena para hadirin tentang kondisi masyarakat yang membiarkan kemungkaran itu merajalela di tengah-tengah mereka. Dan jangan lupa, dalam sebuah hadis Nabi mengatakan, walladzi nafsi biyadihi la ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhauna 'anil munkar aw la yushikanna Allah ay yursila 'alaikum 'adzaban min 'indihi thumma tad'unahu fala yustajabu lakum, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan, demi yang jiwaku di tangannya, kata Nabi, kalian harus menegakkan yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar. Atau jika tidak, kata Nabi, Allah akan kirimkan hukuman buat kalian. Allah akan hukum kita para hadirin. Dan ketika kita dihukum dan kita merasa sedang dihukum, lalu kemudian kita pun berdoa kepada Allah, thumma tad'unahu, kemudian karena kalian sedang sakit dihukum, sakit bisa sakit fisik, bisa sakit mental para hadirin. Dulu kita covid itu sakit dua, yang sakit fisik sakit, yang tak sakit fisik sakit mental. Orang tidak mudah mencari rezeki, orang tidak mudah pergi ke sana kemari, sakit mental. Umur sujud dan saja Allah hukum kita para hadirin. Apakah hukuman itu sudah selesai? Belum tentu. Hari ini orang di sana membakar Al-Quran. Pujian pegawai orang nedang ni ke masjid tu, buku Qurannya itu han thuk itu lah. Ummah ini sedang sakit para hadirin. Dan orang tahu kita sedang sakit. Ummah ini hari ini pincang. Kita tidak berjalan hatta di atas satu kaki, hana kaki dan nyong-nyong. Orang dunia semua tahu ummah Islam hari ini sedang sakit. Karena kita sedang sakit di gidang-gidang tu, iplaku apa yang galak, dan kita tidak bisa buat apa-apa. Paling tak tinggal ada pegat, nanti kita rekam di video, ada pegat, ada pegat apa. Pokok kemudian itu tidak. Berapa kali sudah dalam hidup kita di zaman kontemporer ini orang membakar Al-Quran? Berapa kali sudah mereka menghina Nabi Muhammad? Naik piau? Naik piau? Kenapa? Karena ummah ini sedang sakit. Itu pun je. Nyok rimung handai gau. Tinga cirit. Itu pun lewatnya. Tapi kalian zaman di zaman Nabi itu, ketika ada seorang perempuan Islam yang dilecehkan di pasar Qainuqa para hadirin, Bani Qainuqa, Yahudi melecehkan orang Islam itu orang Islam datang langsung membunuh ini Yahudi, dan orang Islam ini kemudian dikeroyok oleh orang Yahudi. Lalu kemudian Nabi pun mengusir seluruh Yahudi Bani Qainuqa dari Madinah. Sederhana sekali. Geliat itu. Dan urangnya yo je, karena watanya urang tengah tiga sehat-sehat. Urangnya sakit ya. Sudah. Apa kata Nabi para hadirin berbahagia? Summa tad'unahu. Kemudian kalian berdoa kepada Allah agar Allah menghilangkan hukuman ini, agar Allah hilangkan sakit yang menimpa kita pada hari ini.
Orang Yahudi pelaku orang Palestin. Kita pun ramai-ramai berdoa, ya Allah hancurkan Yahudi. Kan doa dia. Doa-doanya. Mungkin kita kunut nazilah. Allahumma ahlikil al-kafara bil kufar menanlah, ataupun Allahumma ahlikil yahud wal musyrikin dan seterusnya. Nam doa ya Allah binasakanlah Yahudi, ya Allah binasakanlah orang kafir. Nyojino nam doa ya Allah binasakanlah si yang membakar Al-Quran. Cina doa ada. Cina doa nah hancur Yahudi. Paduk tahun kata doa apa? Paduk ke Ramadan kata doa. Paduk ke Lailatul Qadar kata doa apa? Supaya Allah gupu hancur Yahudinya. Supaya Allah gupu binasa musuh Islamnya. Nana binasa. Para hadirin yang berbahagia. Thumma tad'unahu. Kemudian kalian berdoa kepada Allah karena sedang sakit. Dan ini semua sakit dalam bentuk non fisik, sakit mental. Lalu cerita di sini apa? Kita pun mungkin merasa kita di Aceh di sini sedang baik-baik saja. Apakah betul begitu? Bahwa kita sedang dalam keadaan baik-baik saja? Tidak, para hadirin. Hari ini para hadirin, tanya-nya tengah betul-betul dalam keadaan pincang seperti yang kita sebutkan tadi. Kemaksiatan di mana-mana, zina di mana-mana. Anak SMP orangnya kayak Medina. Tempoh hari saya baca berita di daerah Ponorogo, para hadirin, di Jawa, di sebuah kecamatan, puluhan anak SMP itu hamil di luar nikah. Anak SMP hamil di luar nikah. Ramai-ramai mengajukan dispensasi nikah, menikah di bawah umur. Kenapa hamil anak SMP? Paduk berapa puluhan anak SMP. Ngebayangkan Sabah kecamatan Muara Duanya mupluh draw anak hamil di luar nikah. Uronyo tak baca hidih Ponorogo, singa hijak kena Muara Dua. Mudah-mudahan tanya betroh bak umumnya para. Tapi mungkin terpegah itu tidak mungkin. Tak mungkin nyan jamun wadah segalong PKI, tak mungkin. Wadah segalong PKI jamun nyatanya tak mungkin. Nyoronyo hana payah trip dapre, mesti thogum dan kana tanya. Cuman mungkin han sampai puluhan, tapi bisa jadi belasan. Kalau macam orangnya ni tengok perah. Lalu di mana kekuatan kita terhadap anak-anak ini yang mereka anak-anak kita sendiri itu? Anak dayanya. Karena maji sudah pincang, ayahnya sudah pincang, masyarakatnya juga sudah pincang sakit. Madum hana busung, hana je pegah apa? Kabeh mekayap babah madum. Hae pegah apa le? Ma hae tun anu. Ayah hae pegah ka anu. Tanya mang taboh kampung hae pegah apa ku dia. Kapo boleh ju pengalak. Pegah ju. Itoh jo anu laut ini, itoh jo anu lang tombroh ini kerawai. Hana tahu pegah apa le? Jenon kalau anak mi'ijak berjalan tiap sepot di urah dengan dua matanya habis tak katanya. Ipu dia ini yang ikutnya. Nasa petrat nyai lewat ikut masjid cundanya. Nasa petrat naijak ke urah masjid cundanya ya tu. Tapi apakah itu bukan kewajiban kita para hadirin? Nyan ku ulat ubud dan nyan kan ulat ubud balonnya. Nyan naga raya. Cuman deh bak mata kita. Nyo tang ulat ubud. Ini betul-betul kemungkaran yang telah merajalela, yang lahir di depan mata, dan kita mampu mencegahnya, tapi tidak mau mencegahnya para hadirin. Bekiban haid tercegah, anu tu, haid tercegah, anu, nyohino madumna anu, hoija anu wate bengok, pat iwau anu wate seput, ngancau ija anu nya, hoi bali agamnya, naton tertanya. Ini problem kita hari ini para hadirin berbahagia. Di kampus-kampus anak darahnya hamil kerawihnya. Cuma orangnya hidup. Di pesantren-pesantrennya terjadi sodomi. Kau yang pelaku dengku, yang kan kemungkarannya. Ibu cewek kerawih antara dengku dengan murid.
makhfari, sesuatu yang dibalik sampul nak nampak. Kita menutupi tahu dalamnya, tapi kita mencoba menyembunyikan kekotoran itu. Hana masalah. Tak perlu menampakkan aib kepada orang, dan tak boleh. Hanya pedih aibnya. Tapi malangnya kita para hadirin, bukan soal tidak menampakkan aib, tapi aib yang nanya tak pelihara. Tapi beda pedih baru beda pedih. Pegak je tapi pak dia bak kau. Jangan tanya orang. Kau pegak je pengelak tapi beda bak kau. Jangan diberitakan. Pegak je. Seharusnya dia disembunyikan para hadirin, tutup aibnya. Tapi ketika kita tutup, kita melakukan perbaikan di sini. Tapi kalau menang, nyawa tutup dah hino, kita biarkan terjadi terus di sekolah-sekolah. Dan kalau menyekat tersebut kalimat di sekolah-sekolah para hadirin, menyekat tersebut kalimat di pesantren-pesantren para hadirin, lalu di mana tempat lain yang aman untuk beragama di negaranya? Menyebab tikula anak tanya karalah para hadirin. Ikna jaminan mereka menan tak bau pasai dan sebab tikula karalah. Tak bau pasai. Jadi kalau di sekolah-sekolah saja pada hari ini para hadirin sudah seperti itu. Lalu bagaimana di luar? Di luar sekolah. Nah, ini kondisi real sebenarnya kita pada hari ini. Dan ini sakit namanya para hadirin. Ketika tanya haid dah pegah babah, haid dah pegah abang ali. Ketika jaronyo, dan bukankah Nabi mengatakan, man ra'a minkum munkara kata, falyughayyirhu bi yadihi. Siapa yang melihat kemungkaran, hendaklah dia mencegah dengan tangannya. Fa illam yastati' fa bi lisanihi. Ketika dia tidak mampu dengan tangan, maka dia menggunakan lisannya. Wa illam yastati' fa bi qalbihi. Kalau dia tidak mampu dengan tangan, tidak mampu dengan lisan, maka dengan hatinya. Wadzalika adhaful iman. Ini selemah-lemah iman. Tak sanggup dengan tangan. Kenapa? Karena tangan dah tak punya. Jaro kah hanali, kah pincang. Lidah pun dah tak punya. Hanya pegah habali hanali, lidah hanali kah pincang lidah. Tapi pekeh kita tak punya hati para hadirin. Kalau sampai di sini kita sudah tidak punya para hadirin, selesai sudah. Ketika hati tak lagi membenci kemungkaran para hadirin, dan kemungkaran itu akan sampai seperti itu. Ketika ulat kecil dibiarkan tadi menggerogoti dinding kapal para hadirin, perlahan ulat kecil ini akan dianggap biasa oleh orang-orang. Lubang itu akan dipandang biasa. Jamun para hadirin, cerita lenek lo cerita. Jadi ponek lo sabah watai gepediang urinang ilikot getangen konya. Cerita lenek lo. Gepediang urinang tahu urinangnya gepediang urinang ikut rumah ke. Cadara kamu mau sih. Gepuau dari kedai gepediang ilikot gepuau rumah. Hana gepegah pakan gepediang. Tapi yang jelas ponek ia ikut rumahnya gepediang lepon nek lo kan mak kan rumah gepediang urinang tapi cadara. Roh kena rumah bengeh nek lun. Bengeh rumah pun nek. Gecok parang getak tak bahai dengan. Bengeh pekan bengeh karena ada kau pediang rumah kau. Walaupun yang cedera tapi yang kan muhrim ke. Bengeh ke. Gecok parang leneknya getak tak bahai dengan. Jinau na bengeh urang. Nyauronyo langkan tu. Urinang bengah lepas dari-dari. Ijak kerja itamang langkan tu nya lakau agop langkan tu nya perumah agop leh pinggir pin poh lapan poh setengah dikurang poh sekurang ia pajuh lontong ngan lakau agop ngan perumah agop na bengeh tu ijak umedan hoi ijak umedan ijak bak raker rapat kerja. Nah lembaga tanya ipegat rapat ke di Huta Kengon, ipegat rapat ke di Medan, ipegat rapat Banda Aceh, iprumah tanya irumah icot dah ikun balakoi, hai cut abang lu tuan lu kena melangkah Medan pebut. Nah acara raker, bidin lah kau jak ke di Medan, atau jauh Huta Kengon, inang tot tirawai jak ke di. Hana ada pengan, hana masalah dan menang di orangnya.
orangnya. Jadi ini namanya dayuth. Orang hana cemburu le promo hibah le agam lain, dan inang pe hana cemburu le agam jangan inang lain. Dan itu hari-hari kita lihat orang hadirin. Tak perlu pergi ke Medan, tak perlu pergi ke Takiwan, tak perlu pergi ke Medan. Dia jauh kantor mentau hidup inang dia. Hina ni mekiki mekakha ngagam bau ni. Dia agamnya bemenaji mekakha mekiki ngomong apa? Na bengeh le. Pekan hana bengeh. Pekan hana cok perang tak tek bhai tangenya. Pekan hana tek ban Honda ban motor. Hana bengeh le karena buat kal lazim buat ka biasa. Hana bengeh le. Urang menyekatep tinggai lang bro hana bekep le bro nya walaupun nyan bro. Hana kep le. Nyan nejak abad TPA nya. Munya segagon nejak bekep. Tapi punya orang memang kerjanya memulung sampah. Hari-hari dari pagi sampai pagi di dalam tumpukan sampah nyan bro anak heble baurinya. Menanci di Jakarta, di Surabaya, di kota-kota besar di Indonesia nyo, orang inang anak darah yang hana le perawan nyan kan le aib. Jino anak agam wate ya lamaran ini kita nyang untuk ikah na anak tu nyai kita nyang. Maksudnya apa? Nak kata hana kamu dua boh segala kamu kawin ngeluh hana kita nyang kah hana pelai kita nyang le perawan cikadung hana perawan le. Tapi tembek na anak tagai. Dan bahkan hanjat kita nyang le perawan itu. Bahkan karena rata-rata kabeh Medina pun kita nyang lor. Jadi akhirnya zina menjadi sesuatu yang biasa. Kemungkaran itu menjadi sesuatu yang biasa. Hana apa-apa but kalazem je. Pi rukuk. Hana pegah jauh dah. Pi rukuknya gekeun le ulama Aceh makruh. Deman makruh nagat. Makruhnya benci, makruh sesuatu yang dibenci. Nyan makna makruh. Urang-urangnya pi rukuk dalam masjid pi rukuk. Nah masalah hana masalah. Padahalnya perbuatan dibenci. Padahal masjidnya tempat berzikir, tempat sembahyang, nya masjid. Tapi hurang adanya Aceh karena kabiasa. Hana masalah serah-serah baca Quran, serah-serah duduk dalam masjid, serah-serah i'tikaf pi rukuk. Padahal buatnya pun makruh, tapi karena tiap urang tak berlaku, kaji kemubah. Pakaji kemubah karena tiap urang berlaku, sampai-sampai berlaku. Kabiasa. Hana masalah le. Orang ini yang jamun dalam syariat Islamnya. Kau yang kerja hana kesok jilbab. Orang ini yang katanya orang ini Acehnya menjaga madai je dalam poh ke yang kesok daster. Kesok daster gadai je. Atau kadang kesok jilbab, baju on ha kesok deh sampai ke. Nyan pun ada syah orang Aceh sebab pakon karena kabiasa. Gepegah alah hidungku dalam poh rod penam daleh teman. Orang lewat duit tepi lewat. Iu tanya jarau tanya bah putih tanya. Tapi karena buat lang kantonnya ka dari jamun kan. Kamu peluh ton lagi nyan kabiasa aja. Yang haram hana le haram kaje ka halal buat kabiasa. Orang ijab minumannya hana mabuk ile aja. Kabiasa aja. Hana disale pak ji. Jadi dia sudah menjadi sesuatu yang biasa. Hana pepele. Hana masalah le. Jadi ini para hadirin berbahagia. Ini nyom menyekat roh bak tingkatnya para hadirin. Tanya takalan kemaksiatan bukan lagi maksiat pada hari. Kita melihat sesuatu yang dibenci seakan-akan sesuatu yang dicintai. Pada akhirnya akan seperti itu para hadirin. Akan terus hatinya hanali membenci. Ketika hati sudah tak lagi membenci, pernah yang tinggal bagainya. Cincin jawab, pernah yang tinggal bagainya orangnya. Menyana orang hak pegak maksiat, hanali yang dibenci, pernah yang tinggal bagainya. Padahal membenci pun tidak akan merubah keadaan. Membenci tidak akan merubah keadaan. Maka Nabi pegah wa adhaful iman. Nyan lagi tetesan air yang mengenai batu pegah Nabi. Teteh ianya wate kenang batai. Hana ruhung batai. Tapi sekian tahun air yang menetes itu akan menembus batu. Menangkeh hati yang membenci para hadirin. Kena pegah Nabi pula. Memangnya mencegah, tapi dia tidak berpengaruh. Pada akhirnya para hadirin, kemungkaran itu tetap terjadi. Walaupun semua kita membenci. Ngan lagi urang ikalan manok pajuh pade. Menyatakan manok pajuh pade, tacok anak batai tarham.
darab iplung manuknya nyan mencegah menjarau atau kahana ni batai tak lewat jendela cu mana aplung mana jauh hoi betul mana ya iplung mana ngam babah nya jina jarau kamu ikan babah kamu telah tibang mana naik pajuh dengan pajuh pade ikun lihat dia getak takik hati ku manuknya getak celaka manuknya getak bengeh ku manuknya padenya selamat nak siri beda urang larmohnya manduk benci ke manuknya getak bengeh ku manuknya getak pada manuknya pajuh pade alah tuangku manuknya pajuh pade kiban manuknya pajuh pade nem radai laju boleh ku manuknya weh getak pajuh pade detai pajuh padenya manuknya menan kira-kira mencegah dengan hati para hadirin. Maka Nabi pegahnya lagi ia yang redati batai walaupun memang berguna para hadirin, tapi pada suatu hari batu itu akan menembus kemungkaran. Artinya tidak cukup dengan hati, mesti ada tindakan yang nyata para hadirin. Maaf sajalah jenengan kalang kafe-kafe saja tanyakan tadu apa kedai kopi yang kata anggapkan perbuatan mubahnya bahkan mungkin sunat jino tajak fi aduk kedai kopi tak kerak-kerak ha biasa amdang ya nyan ke silaturahim tadu mesti jium setengah jium silaturahim tapi menyaduk dari bengah sampai bengah mencip hukum dari bengah duk sampai malam nyan sadu anak mi tanpa orang tuha duknya duk kedai kopi buat seputah nampu hukum hanar pegah mekroh hai pelung perhati menghabiskan waktu di urang kopi pu hukum urinam di kampung gejak ublang di uragam geduk penjaga pegah habar dari bengah sampai teput pu hukum tamak karena bau raceh yang kabiasa ada hukum kabiasa du raceh dua kedai kopi dari bengah sampai toglah sampai melalai gelahnya hana hukum bau raceh jina uri main game dalam gamenya na judi hana hukum urangnya madung halaka dah nak sapa dah dan urang warung kopi makan gelak. Siapa yang membuat aturan ini? Saya tu yang madung perhatian. Maka hana cara adanya orang. Jadi semua sudah pada membiarkan. Jadi tinggal tak pernah berdoh begitu. Ini hanya kena pegahnya undang-undang mungkin sekian lama hana tahu dah pegah. Tiga-tiga dah pegah. Nyino kana pah nak pergi nya watai poh 7 kurang 15 minit ka gebi watai 20 hilum perle watai 20 minit tu. Para hadirin yang berbahagia, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini soal kemungkaran, ini soal ulat kecil dan kita membiarkan ulat kecil pada hari ini. Sekian lama kita sudah biarkan ulat kecilnya ibunya kau beberaya ka ulat para hadirin dan kita masih tidur ini mentang tengok dan orangnya dengan ulat yang beberayanya. Makanya hana perlahiran dah urang pelaku puang galak dia tanya orangnya. Karena para hadirin, ketika orang tidak lagi menyeru kepada yang ma'ruf, orang tidak lagi mencegah pada yang munkar, apa indikasinya itu? Indikasinya yang pertama, ummah ini tak lagi solid dan dibaca Quran. Pergi Allah ini. Dibaca Quran berhabis. Sebelum ayat wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Ayat dalam ni wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi alaikum. Nyan ayat pun yang terkait dengan amar ma'ruf nahi munkar. Allah geyut tanya musabah, geyut tanya i'tisam, berpegang teguh pada agamanya. Pakan berpegang teguh pada agama, pakan geyut madu-madu berpegang teguh. Karena agama ini tidak bisa dikerjakan sendiri-sendiri. Haid tak semayang tonton tidak waktu. Haid tajak masjid tonton tidak. Perlu ramai-ramai, perlu beramai supaya kita kuat. Menyelong tua nu pingat le rawana, menyadar lemah le acak lembah kena. Nyan maksud maka perlu i'tisam billahi jami'a. Madum beramai-ramai dia. Menansyid amar ma'ruf nahi munkar para hadirin. Amar ma'ruf nahi munkar itu bahagian pada menjaga agamanya. Menyahana tanya tak cegah kemungkarannya, nya kemungkarannya itu manglang kelembu dia tengok. Menyaurannya anak pak jalannya hana tak cegah main cewek imzinanya. Tengok anak kedanya imzinah. Menyahana tak cegah orang di luar yang mabuk, anak kedanya mabuk. Karena dia akan mempengaruhi sampai ke ijak ro rumah dia dan orangnya zaman tak baca ceritanya hidup luar negara, tak baca tanya hidup Jawa, orangnya terus kenal. Apalagi sekarang transformasi informasi para hadirin.
Apa yang dilakukan di Amerika, tak ada urangnya je dah ada. Dalam dediknya dah ada para hadirin. Semua anak-anak mudah meniru. Tinggal bagaimana kemudian kita membentengi mereka ini. Tapi orang tua pun dengan begitu mudah memberikan ini kepada anak-anaknya. Anak umul hedon pakai mainnya orangnya. Kita sudah membiarkan begitu saja. Jadi ini menunjukkan para hadirin, kita ini pada hari ini sudah berjalan sendiri-sendiri. Padahal tanya jamaah lon jamun di Kota Belang pernah lungkun. Jangan sampai para hadirin, kita hari ini berjamaah di dalam masjid, tapi di luar masjid kita bercerai-berai. Tarahum jami'a wa qulubuhum syatta, kata Allah. Kalian melihat orang munafik itu, kalian melihat orang kafir itu bersatu padu, tapi hati-hati mereka bercerai-berai. Menang umat Islam orangnya para hadirin. Lagai pakiban urang kafir jamun, lagai pakiban urang munafik jamun, menang dirinya orangnya. Orang dalam masjid bersabah kalau urina orang sabah solid luar biasa. Tapi yang kau nak tak solid menai luar nyak anakah sih. Oh minan. Hana peduli tak boleh dah. Kaplaku yang kakui ke hana peduli kah hana peduli ke. Nya menau dah tu luar. Nya hina ada cari. Ada cari. Muduri madumnya sabah. Assalamualaikum waalaikumsalam. Mana di mana dulu? Hanjut tegur le urang. Bengeh dan seterusnya para. Ini soal solidaritas. Jadi ketika kemungkaran sudah mulai ditinggalkan, menunjukkan apa? Ummah Islam ini tidak lagi berjamaah. Kita tidak lagi saling peduli ini. Ini menunjukkan individualisme itu sudah muncul dalam kehidupan umat Islam. Individualisme. Nyata orang kepe. Tahu orang kepe. Nyota tenak orang kepe, tapi buat kepe damai. Buat je tak praktek orang. Kita tidak lagi solid, kita tidak lagi saling mencegah. Zaman orang Yahudi rod lagi mana? Hari pertama dia ketemu sama orang berbuat maksiat, ittaqullah, berbuatlah, bertakwalah kamu kepada Allah. Sehingga merempuak lagi Allah. Tapi lusa para hadirin, orang yang tadi mencegah ipakat je kopi le orang yang pegang maksiat. Dia aje kopi ya kerja banyak pegang maksiat. Apalagi kalau sekiranya kita tidak mencegah. Kemudian yang terakhir ketika kita sudah mulai meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar para hadirin, ini menunjukkan bahwa umat ini tidak lagi on the track. Allah berkata kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah walau anna ahlal kitab kalimat je sambungan je. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Dua kalimat dia. Walau anna ahli kitab amanu lakana khairan lahum. Lakanu khairul lahum. Coba anda perbaiki punya lu salah baca. Poin jipa pergahinan. Kita ini masih menjadi ummah yang baik. Kita masih on the track para hadirin. Artinya apa? Kita masih berada di garis yang benar. Selama kita mencegah yang mungkar, menyeru pada yang ma'ruf. Dan gekun li Allah pun, sekiranya orang Yahudi dan Nasraninya melakukan hal yang sama seperti kita, mereka beriman dan mereka menegakkan amar ma'ruf, lakana khairan lahum, sungguh itu akan baik buat mereka. Tapi ingat ayat yang Paul baca, lu'inal ladzina kafaru min bani Israil ala lisani Daud wa Isa bin Maryam dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'aluh. Tapi Yahudi Nasrani Bani Israel meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar. Mereka tidak lagi mencegah kemungkaran para. Maka baik jaga ini baca ayat walan tarda 'ankal yahud walan nasara, menyatakannya belum menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Jadi kita hari ini mengikuti jalan mereka, dan ini yang dikatakan oleh Nabi para hadirin. Lau dakhalu juhra dabban la dakhaltumuh. Sekiranya mereka masuk ke dalam lubang biawak, kita pun akan ikut mereka. Kita mengikuti shibran bi shibrin wa tira'an bi tira'in. Kita ikuti mereka para hadirin. Dan kita hari ini sudah mulai meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar. Maka para hadirin berbahagia, bukan hanya di pagi ini, tapi saya kira di setiap pagi, di semua pagi hari Minggu, apa yang dilakukan ini sebenarnya arahnya ke sana. Bagaimana kita ini semua kita menumbuhkan kesadaran pentingnya amar ma'ruf nahi munkar. Jangan sampai kepada balik pada hadis tadi. Thumma tad'unahu. Lalu kalian berdoa kepada Allah,
fala yustajabu lakum. Allah tidak akan pernah mendengar doa kita para hadirin. Jangan sampai Allah hantar dengar doa kita. Jangan sampai Allah tidak akan peduli. Ketika kita tidak lagi peduli pada agama ini, maka Allah lebih pantas tidak peduli kepada kita para hadirin. Uzkuruni adzkurkum. Kau ingat lo, ku ingatkah? Kau ingat agamanya, ku ingat masalah tahun dah. Tanya hana tak ingat li Allah. Tanya hana tak jaga li agama Allah para hadirin. Allah ke Nabi ihfazillah yahfaz. Yahfazka. Jaga Allah, Allah jaga dia. Tapi menjaga tanya hana tak jaga Allah. Menjaga tanya hana tak jaga agama Allah para hadirin. Maka Allah lebih pantas untuk tidak menjaga kita para hadirin. Maka kita pada hari ini jadilah seperti kameng hana limai. Sekira demikian para hadirin, yang mudah-mudahan apa yang kita sampaikan kiranya mengingatkan kita ya betapa pentingnya, dan kita mulai dari rumah-rumah lah. Hana dapatkan apa jalan. Penting anak selamatkan rumah. Yang lakau selamatkan rumah, yang rumah pingat lakau. Tanya urung si pingat anak. Ya, dari hinan baru kita mulai pelan-pelan nanti. Tapi waqu anfusakum wa ahlikum nara. Itu lebih penting. Saya kira kalau semua rumah menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, maka insyaallah seluruh rumah itu semua akan baik, dan seluruh negeri ini juga insyaallah akan baik. Saya kira demikian. Mudah-mudahan apa yang ulun pegahnya kiranya ada manfaat, terutama kepada saya sendiri. Mohon maaf kalau lewat waktu 30 minit, lebih kuranglah 8 minit. Jadi lakai maaf berayut tak, dan lakai maaf bukan hanya karena waktu yang sudah terlewat, tapi juga mungkin kata-kata yang tak berkenan. Jadi tiga saja, jangan sampai lun meninggalkan dasyahino, dan juga jangan sampai hati ron juga membenci lun. Jadi mana yang salah itu semua datang dari saya sendiri dan dari syaitan. Saya kira demikian. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan baik nu waile lagi ke pekabuno na orasi bacut ba rinyun. Nyam bahagian pada nyata buno sit ya. Jadi baik tahu waile. Saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.